Teori bahasa dan otomata. Teori bahasa dan otomata adalah cabang dari ilmu komputer yang mempelajari formal language, otomata, dan hubungan antara keduanya. Mata kuliah ini merupakan dasar penting dalam memahami cara kerja kompilator, parser, dan mesin pencari. Bahasa formal. Secara formal, finite state automata dinyatakan oleh 5 tuple atau M sama dengan key, sigma, delta, initial state, dan final state, di mana key sama dengan himpunan state atau kedudukan, sigma sama dengan himpunan simbol input atau masukan atau abjad, delta sama dengan fungsi transisi, S sama dengan state awal atau kedudukan awal, yaitu initial state, F sama dengan himpunan state akhir, jenis FSA. A. Deterministic finite automata, yaitu DFA. Dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. B. Non-deterministic finite automata, yaitu NFA. Dari suatu state ada 0,1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Deterministic finite automata. Finite state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima disebut deterministic finite automata. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah automata seperti pada gambar di bawah ini. Jadi perhatikan gambar ini. Kita lihat di sini. State awal key 0, kemudian final state-nya key 2. Ada 3 state, yaitu key 0, key 1, dan key 2. Sedangkan inputannya ada 2 jenis, yaitu simbol A dan B. Sekarang kita lihat di key 0. Inputan A-nya ke key 0. Karena arah busur luarnya 1, walaupun dia kembali ke dirinya sendiri. Tapi jelas state ini menerima inputan A. Arahnya kembali ke key 0. Kemudian kalau mendapatkan inputan B ke key 1, kemudian key 1 ketika menerima inputan A, dia ke key 1 menerima inputan B tepat ke key 2. Tidak ada state yang lainnya, berarti ini memenuhi. Kemudian key 2 menerima inputan B kembali ke dirinya sendiri, dan ketika menerima inputan A, dia jelas ke key 1, berarti ini dapat dikatakan sebagai DFA, Deterministic Finite State Automata. Deterministik artinya dapat ditentukan arahnya jika menerima suatu inputan tertentu. Konfigurasi deterministic finite automata di atas secara formal dinyatakan sebagai berikut. Key sama dengan key 0, key 1, dan key 2. Sigma sama dengan A dan B. Initial state sama dengan key 0. Final state sama dengan key 2. Non-deterministic finite automata dengan epsilon mov. Di sini kita mempunyai jenis automata baru yang disebut dengan non-deterministic finite automata dengan epsilon mov. Epsilon di sini bisa dianggap sebagai empty. Pada non-deterministic finite automata dengan epsilon mov, transisi epsilon diperbolehkan mengubah state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Penjelasan gambar. Dari key 0 tanpa membaca input dapat berpindah ke key 1. Dari key 1 tanpa membaca input dapat berpindah ke key 2. Dari key 4 tanpa membaca input dapat berpindah ke key 1. Epsilon closure untuk suatu non-deterministic finite automata dengan epsilon mov. Epsilon closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Perhatikan gambar sebelumnya, maka diperoleh epsilon closure key 1 sama dengan key 1 dan key 2. Epsilon closure key 2 sama dengan key 2. Epsilon closure key 3 sama dengan key 3.